Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Feldihan dengan NIM 1501213232 dari kelas AB 4507. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yang dimana saya mengambil materi tentang definisi dan teori tentang governance atau tata kelola. Yang pertama ada di pendahuluan, yaitu kekuatan yang menandai era perubahan dalam beberapa dekade terakhir ini adalah globalisasi dan demokratisasi. Perubahan tersebut mendorong munculnya tata kelola yang berupaya untuk memahami implikasi dari perubahan tersebut dan cara terbaik untuk mengaturnya, yang merupakan implikasi dari saling ketergantungan masyarakat yang semakin meningkat dalam konteks di mana ekspektasi warga negara untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi mereka telah meningkatkan tekanan tentang sistem pengambilan keputusan kolektif yang mapan dan memunculkan tuntutan akan bentuk-bentuk tata kelola yang baru. Ruang lingkup tata kelola. Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada pluralitas aktor atau organisasi, di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat mendikte ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi. Dari definisi tersebut terdapat ada 4 elemen di dalamnya. Yang pertama yaitu aturan. Aturan yaitu aturan yang tertanam dalam sistem tata kelola, dapat mencakup aturan formal dan informal. Prosedur pengambilan keputusan umumnya menemukan ekspresi dalam beberapa bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu, meskipun tidak selalu tidak berubah. Yang kedua yaitu kolektif. Keputusan kolektif adalah keputusan yang diambil oleh kumpulan individu. Namun yang terpenting, meskipun kita biasanya dapat mengekspresikan preferensi kita melalui berbagai mekanisme proses pengambilan keputusan yang disepakati, hasil dari proses tersebut kemudian diberlakukan. Itu menurut Stoker tahun 2006. Keputusan kolektif melibatkan masalah mempengaruhi dan kendali timbal balik, karena pengaturan tata kelola umumnya melibatkan hak bagi sebagian orang untuk memiliki suara, tetapi tanggung jawab bagi semua orang untuk menerima keputusan kolektif. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dapat bersifat strategis dan operasional atau praktik implementasi setiap hari dari suatu organisasi. Memutuskan sesuatu secara kolektif membutuhkan aturan tentang siapa yang dapat memutuskan apa dan bagaimana pembuat keputusan harus bertanggung jawab. Kerangka tata kelola berfokus pada pengambilan keputusan kolektif dalam sistem sosial atau proses internal dalam organisasi. Masalah global dan tentang aturan yang mengatur eksekutif atau badan administratif. Dan yang terakhir yaitu tidak ada sistem kendali formal yang dapat mendikte hubungan dan hasil. Otoritas dan pemaksaan adalah sumber daya yang tersedia bagi tata kelola, tetapi tidak pernah dalam jumlah atau kualitas yang cukup untuk dapat mengendalikan proses pengambilan keputusan. Bentuk karakteristik interaksi sosial dalam tata kelola bergantung pada negosiasi, sinyal, komunikasi, dan pengaruh hegemonik daripada pengawasan langsung. Dalam mempelajari tata kelola, para peneliti tertarik pada pengaturan formal yang ada untuk menyusun pengambilan keputusan dan praktik, konvensi, dan adat istiadat yang lebih informal. Teori tata kelola membantu membingkai pemahaman tentang bagaimana proses pengambilan keputusan kolektif gagal atau berhasil dalam masyarakat melalui pendekatan lintas disiplin. Menurut Ostrom tahun 1999 disebut sebagai rules in use, yaitu pendekatan yang membiarkan setiap disiplin melakukan yang terbaik dalam istilahnya sendiri dan menggunakan metodenya sendiri.
dan kemudian menggunakan hasil dari setiap disiplin untuk mengembangkan sinestesis analitis secara keseluruhan. Munculnya teori tata kelola. Demokrasi adalah nilai universal yang mengekspresikan hak asasi manusia atau HAM untuk memiliki suara melalui kekuatan yang diberikan kepada individu dan komunitas, perlindungan terhadap eksploitasi, dan akhirnya karena berbagai pengalaman dan pemikiran dapat membantu kita menemukan solusi untuk masalah yang sulit untuk diselesaikan. Semangat demokrasi bahkan dapat dilihat berdampak pada dunia tata kelola perusahaan dengan beberapa bukti ketegasan yang lebih besar dari pemegang saham. Itu menurut Daly et al. Tahun 2003. Dan perasaan bahwa pemangku kepentingan non-pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok memiliki hak suaranya dalam pengambilan keputusan perusahaan. Literatur politik dan hubungan internasional tentang tata kelola dapat dilihat sebagai reaksi langsung terhadap dampak kekuatan globalisasi dan demokratisasi. Tekanan yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan tersebut menciptakan dinamika baru dan praktik tata kelola yang muncul sebagai fokus perhatian. Selanjutnya yaitu prinsip tata kelola atau biasa disebut konsep tarif. Konsep tarif ini mampu membuat perusahaan mengelola perusahaan dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif adalah singkatan dari transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Selanjutnya yaitu rujukan tata kelola perusahaan. Yang pertama biasa disingkat dengan KNKG, yang kedua disingkat dengan ISSA, yang kedua disingkat dengan OECD, yang keempat disingkat sebagai IFC dan OJK. Yang kelima, penerapan prinsip-prinsip GKJ dalam tata kelola perusahaan dapat menciptakan lingkungan perusahaan yang baik, sehat, dan seimbang. Penerapan prinsip GKJ biasanya disesuaikan dengan tiap-tiap organisasi, mulai dari budaya, norma, hingga peraturan yang berhubungan dengan organisasi. Prinsip-prinsip GCG inilah yang nantinya menjadi landasan dalam mengelola perusahaan, yang harus ditetapkan secara konsisten dan penuh komitmen. Selanjutnya, tata kelola lintas disiplin dan tata kelola dari teori ke praktek. Mempelajari tata kelola diawali dengan lintas disiplin, yaitu istilah umum untuk merujuk pada pertukaran produktif antara berbagai disiplin ilmu. Pendekatan normatif dapat menetapkan beberapa pedoman berharga, tetapi jika ingin memahami apa saja yang mungkin berhasil dalam pengaturan tertentu, perlu untuk mengembangkan pendekatan yang didorong oleh teori empiris seperti normatif yang mengakui seluk-beluk beberapa tantangan normatif yang terlibat dalam tata kelola dan tidak hanya menuntut transparansi atau lebih banyak akuntabilitas. Mungkin sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.